Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Senang bertemu dengan kalian walaupun secara virtual lagi. Dan mohon maaf kita belum bertemu langsung ya, padahal sudah PTM. Saya tidak bisa masuk hari ini karena saya sedang ada pelatihan BIPA dari Senin sampai Kamis di Bogor. Jadi, untuk hari ini kita masih belajar virtual ya. Oke, kita akan langsung saja ke materi. Oke, sebelum ke materi, saya harap kalian telah mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dan juga nilai raport sudah muncul, insya Allah jika ada yang ingin ditanyakan, itu silakan tanyakan ke saya. Nah, jika kalian mempertanyakan kenapa nilai kalian 65, 65, 65, itu karena kalian tidak mengerjakan tugas. Jika kalian ingin memperbaiki nilai kalian, silahkan hubungi saya. Gitu ya. Jadi, akan ada keringanan tugas. Asalkan kalian menghubungi saya. Tapi tentu saja nilainya tidak sempurna seperti teman-teman kalian yang mengerjakan tugas. Oke, saya berikan kesempatan kedua untuk memperbaiki nilai kalian. Oke, kita lanjutkan. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, hari ini kita masih belajar tentang cerpen. Hari ini kita masih belajar tentang cerpen. Saya harap kalian mempersiapkan buku kalian, buku paket, buku tulis, karena hari ini kita belajar dari buku paket, dan juga jangan lupa lengkapi buku tulis kalian. Catat hal-hal penting yang saya sampaikan. Oke, sebentar. Nah, hari ini masih tentang cerpen, dan kemungkinan minggu depan juga masih tentang cerpen pembelajarannya. Nah, apa aja yang akan kita pelajari hari ini, yaitu kita dapat menelaah struktur dan kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Tetapi hari ini kita akan fokus ke strukturnya. Insya Allah untuk minggu depan kita sudah masuk ke kebahasaan dan bagaimana cara menulis cerpen. Nah, kenapa sih Miss kita harus belajar struktur? Karena kita harus mengetahui ini klimaksnya di mana ini pembukaannya di mana, lalu ini amanatnya letaknya di mana. Nah, kita harus tahu. Jadi, cerpen pun ada strukturnya, ada sistematisnya, tidak asal menulis, tidak asal kita menulis sebuah karangan. Gitu. Oke, selanjutnya di sini ada ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri setelah kita kemarin tahu cerpen itu adalah cerita pendek, cerita sekali duduk, gitu kan, cerita yang memang minimal 10.000 kata, cerita yang ada 10.000 kata, maksimal gitu 15.000 kata gitu kan. Nah, sekarang kita tahu kita pelajari ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen itu yang pertama itu alurnya lebih sederhana. Nah, kemarin kita sudah belajar unsur intrinsik dan juga sudah sedikit dibahas unsur ekstrinsiknya. Nah, kalau alur itu termasuk ke dalam unsur intrinsik. Alur itu ada dua, ada alur maju, ada tiga. Alur ada tiga. Alur ada tiga, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Jadi, alur majur itu adalah ceritanya tentang masa depan. Maksudnya masa depan apa? Cerita yang sekarang sampai ke depannya bagaimana. Itu alur maju. Pokoknya cerita tentang aktivitas kita, misalnya dari bangun tidur sampai tidur lagi, gitu. Itu alur maju. Nah, kalau alur mundur, itu cerita masa lampau atau cerita masa lalu, gitu kan. Kayak flashback, gitu. Lalu alur campuran itu ada alur maju dan mundur gitu. Nah, itu sedikit tentang alur. Nah, tetapi dalam cerpen alurnya itu lebih sederhana gitu. Ya maju-maju gitu kan, mundur-mundur gitu.
walaupun ada maju mundur, tetapi secara singkat, sederhana. Gitu kan. Nah, setelah itu, yang kedua, tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang saja. Nah ini, pada cerpen tokohnya itu tidak banyak, gitu. Kayak yang lebih difokuskan itu biasanya ke 1 atau 2 orang saja, gitu. Intinya tokohnya tidak banyak. Terus yang ketiga, latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Nah tadi latar tempat, waktu, dan juga latar suasana. Kadang disebutkan, kadang tidak juga. Jadi terbatas gitu kan. Atau sesaat. Terus tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Nah, semuanya yang berhubungan dengan cerpen itu adalah yang sederhana. Maksudnya yang singkat, padat, dan jelas. Gitu. Dalam satu kali baca itu harus sudah tamat. Gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri cerpen. Lalu, tolong ditulis ya tentang alur tadi. Nah, selanjutnya itu ada struktur cerpen. Nah, apa sih struktur cerpen itu? Jadi struktur cerpen itu ya struktur pada teks cerpen secara sistematis. Apa aja yang ada pada teks cerpen secara sistematis? Yang pertama tentu ada judul. Semua karya sastra memiliki judul. Baik itu judulnya berhubungan dengan teks, baik itu beda. Tetapi harus ada judulnya. Terus yang kedua perkenalan atau kata lainnya orientasi. Nah, perkenalan di sini nanti setelah ini kita bahas. Perkenalan itu contohnya seperti apa gitu kan. Terus yang ketiga ada komplikasi. Nah, komplikasi itu seperti apa? Lalu ada klimaks, penyelesaian, amanat atau pesan moral, tersurat atau tersirat gitu. Oke. Nah, saya ingin kalian membuka halaman 68 sekarang. Tolong buka buku paketnya halaman 68 ya. Lalu di situ ada strukturnya. Nah, sembari kalian memperhatikan, saya akan menjelaskan strukturnya. Oke. Nih, di sini. Di sini ada judul. Judulnya adalah Asyiknya Berbagi. Lalu yang kedua adalah perkenalan. Nah, biasanya pada perkenalan dalam cerpen, ini secara singkat memperkenalkan si tokoh yang ada di cerpen. Contohnya, Ita dan Uli adalah kakak beradik. Tetapi mereka berdua sering bertengkar. Selalu saja begitu. Buku, pensil, dan bolpen selalu saja jadi bahan pertengkaran. Nah, ini adalah perkenalan. Gitu. Lalu, ini adalah komplikasi. Maksud dari komplikasi itu adalah isi atau cerita cerpen tersebut sebelum ke dalam klimaks. Masuknya ke permasalahannya. Komplikasi itu permasalahan yang ada pada cerpen tersebut. Nah, di sini tentang permasalahan yang muncul ketika Uli merayu kakaknya ketika ingin meminjam pulpen, tapi kakaknya tidak mau, gitu kan. Nah, itu muncullah permasalahan dalam sebuah teks cerpen. Ya, permasalahan itu dinamakan komplikasi. Nah, setelah komplikasi nanti kita akan kita akan mengetahui tentang klimaks. Jadi ada perbedaan komplikasi dengan klimaks. Nah, komplikasi ini permasalahan awal. Jadi itu ya judul, setelah judul itu ada perkenalan dan juga komplikasi. Oke, selanjutnya baru nih klimaks. Klimaks adalah permasalahan yang memuncak. Nah, di sini si Ita atau kakaknya Uli marah dia. Karena pokoknya karena permasalahan awal tadi hanya dengan pensil gitu kan minjem ballpoint itu permasalahan muncul, lalu klimaksnya Ita itu marah gitu kan. Dan di sini terjadilah skenario atau adegan-adegan yang memang membuat permasalahan itu memuncak seperti Ita mendorong Uli. Nah, itu kan menjadi emosi gitu kan. Terus juga mereka beradu omong. Nah, itu adalah klimaksnya. Nah, setelah klimaks itu ada penyelesaian. Nah, di sini penyelesaian itu
permasalahan itu mulai memudar, gitu kan. Jadi istilahnya gini, ini komplikasi, masalah, lalu ini klimaks, lalu ini penyelesaian. Nah, jadi ini ya, begitu. Kalau misalnya didiagramkan gitu kan, permasalahan, lalu klimaks paling atas, lalu turun lagi ke penyelesaian. Nah, selanjutnya ada pesan moral. Nah, pesan moral ini atau amanat itu biasanya ada dua, ada tersurat atau tersirat gitu. Nah, kita bisa lihat dari sini. Ita menyesal selama ini selalu berprasangka buruk pada adiknya, bahkan pada orang-orang di sekelilingnya. Hari ini Ita sadar, jika mau berbagi, hidup jadi terasa lebih menyenangkan. Nah, itu merupakan amanat tersurat karena dituliskan. Tetapi ada juga amanat tersirat. Nah, amanat tersirat ini amanat yang disampaikan, namun tidak to the point gitu kan. Kan kalau ini jelas ya, jika mau berbagi, hidup jadi terasa lebih menyenangkan. Itu amanat yang kita dapatkan atau pesan moral yang kita dapatkan itu tertulis. Berbeda lagi dengan amanat tersirat. Tersirat itu hanya disinggung gitu. Disinggung amanatnya. Seperti itu. Nah, ini tuh sebenarnya sudah kita pelajari juga pada teks drama ya. Teks drama itu sama, ada amanat juga gitu. Nah, kemarin kita sudah pelajari. Oke, saya ingin kalian membuka halaman 65 sampai 66. Jadi kerjakanlah soal-soal yang ada di halaman 65 sampai 66 dengan membaca teks cerpen yang tersedia. Nah, kerjakan di buku paket. Jadi kerjakanlah di buku paket atau bisa kerjakan di buku tulis. Di kertas, lalu tempelkan di buku paket. Kalau buku paket kalian nggak mau kotor, kalian bisa mengerjakannya di kertas, lalu tempelkan di halaman tersebut. Pakai staples atau pakai selotip, itu terserah kalian. Nah, tapi kerjakannya di buku paket. Oke? Kerjakan di buku paket. Hari ini juga, dan nanti akan dikumpulkan. Jadi ada 1 jam ke depan itu kalian untuk menjawab soal-soal tersebut. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Tidak banyak tentang struktur teks cerpen. Jadi jangan dilupakan lagi ya. Tadi ciri-ciri cerpen, lalu strukturnya. Nah, struktur cerpen ini ada judul, perkenalan, komplikasi, klimaks, penyelesaian, amanat. Kalau judul itu nama si cerpennya, perkenalan itu atau orientasi atau prolog memperkenalkan isi cerpennya gitu kan. Komplikasi itu permasalahan awal, klimaks itu permasalahan memuncak, penyelesaian permasalahan mulai surut, lalu amanat adalah pesan moral. Nah, amanat bisa tersirat, bisa tersurat. Lalu di sini ada ciri-ciri cerpen, alurnya lebih sederhana, tokoh yang memunculkan hanya beberapa orang, terus latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. Lalu tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Nah, itu saja. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon tanyakan ke Miss ya, mau via chat ataupun via yang lainnya gitu di grup gitu. Dan saya mohon jika saya membuka ruang bincang atau chat di grup, tolong jangan chat sembarangan, oke? Jangan chat yang tidak penting, gitu. Karena itu grup penting sekali untuk kita berkomunikasi tentang tugas. Oke, itu saja pembelajaran hari ini. Tetap semangat semuanya. Insya Allah minggu depan kita bertemu secara tatap muka. Saya tidak sabar menunggu kalian setelah 3 tahun lamanya. Oke, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.